Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku yang soleh-soleha? Sehat semua ya? Alhamdulillah, semoga selalu sehat. Berjumpa lagi dengan Ibu Siti Hoiriah. Lama ya tak jumpa. Hari ini Ibu akan menerangkan tentang pelajaran fikih, yaitu tentang Allah mencintai orang yang suci. Dengarkan baik-baik ya. Allah mencintai orang yang suci. Pakaian kita harus suci dari najis. Badan kita harus suci dari najis. Ayo belajar agar kita bisa mensucikan diri dari najis. Orang yang suci dari najis pasti Allah suka. Sebagai anak muslim yang pintar dan hebat, kamu pasti sudah tahu bahwa air pipis kita itu hukumnya najis. Ayo teman-teman, mari kita belajar tentang apa itu najis dan tata cara bersuci dari najis. Selamat belajar dan selamat mendengarkan. Tata cara bersuci dari najis. Apa sih itu najis? Najis adalah kotoran yang harus segera disucikan. Contohnya air pipis, kotoran manusia, kotoran ayam, kotoran burung, kotoran kambing, dan kotoran sapi, muntah-muntahan, darah, dan sebagainya dan lain sebagainya. Apabila najis itu menempel di badan kita atau menempel di pakaian kita, maka harus segera disucikan atau dibersihkan. Jika kita sholat sedangkan pakaian kita terkena najis, misalnya jika celana yang kita gunakan ketika sholat terkena cipratan air pipis, maka sholatnya tidak sah. Wajib mengulangi dengan mengganti celana atau baju. Pakaian yang kita gunakan ketika kita sholat haruslah suci dan tidak terkena najis ya anak-anak ya. Nah, ini ada lagunya, lagu Macam-Macam Najis, irama dari naik-naik ke puncak gunung. Bismillahirrahmanirrahim. Najis itu kotoran, wajib kita sucikan. Najis itu kotoran, wajib kita sucikan. Ada 3 macam najis, ringan, sedang, dan berat. Ada 3 macam najis, ringan, sedang, dan berat. Najis ringan, pipis bayi laki yang belum makan selain ASI. Najis ringan, pipis bayi laki yang belum makan selain ASI. Najis berat, anjing dan babi, selainnya najis sedang. Najis berat, anjing dan babi, selainnya najis sedang. Najis itu kotoran, wajib kita sucikan. Najis itu kotoran, wajib kita sucikan. Ada 3 macam najis, ringan, sedang, dan berat. Ada 3 macam najis, ringan, sedang, dan berat. Najis ringan, pipis bayi laki yang belum makan selain ASI. Najis ringan, pipis bayi laki yang belum makan selain ASI. Najis berat, anjing dan babi, selainnya najis sedang. Najis berat, anjing dan babi, selainnya najis sedang. Nah, itu tadi
tadi anak-anak, lagu macam-macam najis. Semoga paham ya. Selanjutnya, jenis-jenis najis. Yang pertama, najis ringan. Apa sih itu najis ringan? Najis ringan artinya najis yang cara mensucikannya dengan memercikkan air pada benda yang terkena najis. Selain najis tersebut dihilangkan terlebih dahulu. Contohnya, najis ringan ini adalah pipis bayi laki-laki yang kurang dari 2 tahun yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya atau disebut dengan ASI. Jenis-jenis najis ringan. Nomor 2, najis sedang. Artinya, najis yang cara mensucikannya dengan membasuhkan air pada benda yang terkena najis sampai rasa, warna, dan baunya hilang. Contohnya, air pipis, muntah-muntahan, darah, nanah, kotoran manusia, kotoran binatang selain anjing dan babi, dan lain sebagainya. Nomor 3, najis berat. Apa sih itu najis berat? Najis berat artinya najis yang cara mensucikannya dengan membasuhkan air sebanyak 7 kali basuhan. Salah satunya dicampur dengan tanah. Contohnya bersentuhan dengan anjing dan babi atau air liur anjing dan babi. Itu tadi anak-anak jenis-jenis najis. Selanjutnya istinja. Apa sih itu istinja? Istinja artinya membersihkan kotoran setelah buang air. Contohnya, setelah pipis, Nisa membersihkan kotoran pipis dengan cara membasuh bagian yang terkena najis menggunakan air yang suci. Setelah buang air besar, Alifah membersihkan kotorannya dengan cara membasuh bagian yang terkena najis menggunakan apa? Menggunakan air yang suci. Istinja lebih utama menggunakan air. Toharoh. Nah, ini dengarkan lagunya anak-anak ya. Toharoh itu suci atau bersuci artinya. Irama kemarin paman datang. Ya. Dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Toharoh artinya bersuci. Toharoh artinya bersuci. Bersuci dari hadas kecil dengan wudu. Bersuci dari hadas besar dengan mandi. Bersuci dari najis dengan dicuci. Bersuci pakai air yang suci. Toharo artinya bersuci. Toharo artinya bersuci. Bersuci dari hadas kecil dengan wudu. Bersuci dari hadas besar dengan mandi. Bersuci dari najis dengan dicuci. Bersuci pakai air yang suci. Nah, itu nyanyiannya ya anak-anaknya. Selanjutnya, doa ketika masuk kamar mandi. Gimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan perempuan dan setan laki-laki. Doa keluar kamar mandi. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan sakitku dan menyehatkanku.
Selanjutnya, larangan di kamar mandi. Ada larangannya ya anak-anak ya. Ketika kita di kamar mandi, yang pertama tidak boleh membaca Al-Quran. Yang kedua, berzikir dan berdoa. Yang ketiga, makan dan minum. Yang keempat, bernyanyi, bercanda, bermain, dan berbicara. Ya anak-anak ya. Yang kelima, masuk kamar mandi bersama teman. Itu tidak boleh. Nah, itu tadi anak-anak. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat ya. Selalu semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.